Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fakran Sardi dari kelas 1A dengan NIM 211211785. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tentang teori kebenaran Pancasila sebagai dasar ilmu pengembangan ilmu. Yang pertama, pengertian ilmu. Abbas Hami Mitaredja dalam diklat yang berwujud epistemologi mengetengahkan bahwa ilmu atau science dalam bahasa Inggrisnya berasal dari bahasa Latin scientia yang diturunkan dari kata scere yang artinya mengetahui atau belajar. Istilah ilmu merupakan satu istilah yang mempunyai perwujuhan arti. Oleh karena itu, baik para ahli filsafat maupun para ilmuwan yang sering melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya, metode kebenaran ilmu. Metode ilmu atau metode ilmiah merupakan cara dalam mendapatkan pengetahuan secara ilmiah. Dengan kata lain, pengetahuan yang diperoleh dengan menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah dalam proses ini mengengkapkan pengetahuan yang dipercaya terdiri atas beberapa langkah tertentu yang terkait mengait satu dengan yang lainnya secara dinamis. Metode ilmiah merupakan sintesis antara berpikir rasional dan berpikir empiris. Berpikir rasional menggunakan model berpikir deduktif. Penalaran deduktif adalah penalaran ilmiah yang menggunakan premis yang telah diketahui secara ilmiah, maka kontraindikasi dalam penalaran selanjutnya dapat dihindari atau bahkan dihilangkan. Ilmu akan dan harus memiliki konsistensi yang reliable. Selanjutnya, C. Pancasila sebagai sistem ilmiah dan sebagai sistem filsafat. Menurut Pod Jiwatna dalam bukunya Tahu dan Pengetahuan sebagaimana dikutip oleh Kealan, sistem ilmiah harus memenuhi syarat yakni berobjek, harus bermetode, harus sistematis, dan kebenaran bersifat universal. Pancasila sebagai sistem ilmiah memenuhi syarat ini yang akan diuraikan di bawah ini. Pancasila sebagai sistem ilmiah benar-benar merupakan suatu objek pembahasan bahwa secara umum Pancasila merupakan hasil budaya bangsa Indonesia. Pancasila sebagai sistem filsafat bersifat konsepsional. Menurut Karsoff, konsep ini merupakan hasil generalisa serta abstraksi dari pengalaman tentang hal dan proses satu demi satu. Pancasila juga merupakan abstraksi dari pengalaman dan perjalanan hidup manusia Indonesia. Selanjutnya, teori kebenaran Pancasila. Ada 3, yaitu teori koherensi, yang kedua teori korespondensi, yang ketiga teori pragmatik. Selanjutnya, kebenaran ilmu berdasarkan teori kebenaran Pancasila. Dalam penjajahan manusia, untuk mencapai kebenaran secara ilmiah berada dalam tahap yang awal sekali. Maka teori kebenaran Pancasila dalam sistem kefilsafatannya perlu ikut peran serta dalam menggapai kebenaran ilmu. Bahwa kebenaran ilmu itu tidak hanya gabungan teori koherensi dan beresponden secara kesepakatan. Jadi, kebenaran ilmiah atau menurut teori kebenaran Pancasila koheren di antara berbagai konsep yang runtut, konsisten, koresponden, kesesuaian antara konsep dan di dunia empiris dan berfaedah bagi manusia. Selanjutnya, pengembangan ilmu di Indonesia. Dalam pengembangan ilmu di Indonesia, teori tersebut juga harus ada kriterianya untuk mengukur segi kebenarannya menurut teori kebenaran Pancasila. Kriteria koherensi artinya harus runtut, tidak boleh bertentangan dengan nilai ketuhanan kemanusiaan, persatuan kerakyatan, dan keadilan. Kriteria korespondensi bahwa pernyataan atau proposisi harus sesuai dan dengan kenyataan adanya Tuhan, manusia, satu rakyat, dan adil. Nilai kebenaran, nilai yang seharusnya dipakai sebagai dasar dalam rangka mengembangkan ilmu di Indonesia. Sehingga ilmu yang dikembangkan ini di Indonesia tidak akan ada aliansi terhadap bangsa Indonesia, tetapi separuhnya cocok dan sejalan dengan budaya dan jati diri bangsa Indonesia. Selanjutnya, penutup.
Ilmu dengan metode ilmiah bertujuan untuk mencapai kebenaran karena yang berilmu itu manusia. Maka kebenaran semata-mata tidak hanya murni memenuhi kriteria koherensi, respondensi, deduksi, induksi, pemikiran rasional empiris saja, tetapi kebenaran juga harus dikembalikan pada manusia. Pengembangan ilmu di Indonesia juga harus dikembalikan pada manusia Indonesia. Teori kebenaran Pancasila menghendaki bahwa korespondensi dan pragmatik ketiga hal tersebut secara simultan atau saling mementingkan salah satunya. Baiklah, hanya itu hasil presentasi saya. Kalau ada salah, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.